lagi bersama saya Indriani Sapsuha di part 5. Di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan di Benteng Kalumata. Simak videonya. Nah, latar belakang sebelum kehadiran OJK, Bank Indonesia atau BI memiliki peran sebagai bank sentral, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, pengawas dan pengatur perbankan, mengawasi dan mengatur operasional perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dari BI ke OJK. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih terintegrasi. Yang kedua, transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK beroperasi penuh pada tahun 2013. Peran BI mengalami transformasi menjadi lebih berfokus pada 3 fungsi utama. A. Stabilitas moneter. BI bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga atau BI rate BI. Yang ketujuh, day reverse report rate, kebijakan nilai tukar. B. Stabilitas sistem keuangan. BI berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro atau makroprudensial, termasuk mengidentifikasi dan mengolah risiko sistematik, berkoordinasi dengan OJK dalam memitigasi krisis keuangan, menyediakan fasilitas likuiditas kepada perbankan dalam kondisi darurat. C. Sistem pembayaran. BI memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, mendorong inovasi di bidang teknologi keuangan atau fintech melalui kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, pembagian tugas dengan OJK. Kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang jelas antara kedua lembaga, Bank Indonesia atau BI, fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, menyediakan data dan analisis makroekonomi untuk mendukung pengawasan OJK, berkoordinasi dengan OJK dalam penanganan permasalahan perbankan yang berpotensi sistemik. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, melindungi konsumsi jasa keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga jasa keuangan. Yang keempat, tantangan dan strategi. Transformasi peran BI menghadirkan tantangan baru seperti koordinasi efektif. BI dan OJK harus berkolaborasi untuk mencegah duplikasi tugas dan mempercepat penanganan krisis. Perubahan paradigma BI harus lebih fokus pada kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK bertanggung jawab pada mikroprudensial. Namun sinergi antara kedua lembaga juga menciptakan peluang peningkatan stabilitas sistem keuangan melalui kerjasama yang lebih terintegrasi, penguatan kebijakan ekonomi melalui pembagian tugas yang lebih jelas. Sejarahnya, pada masa awal Bank Indonesia 1953, Bank Indonesia atau BI resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 sebagai bank sentral. BI memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan. Dan yang ketiga, mengelola sistem pembayaran. Dalam periode ini, BI mengembangkan tanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas moneter
keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Bank. Yang kedua, Reformasi 1998 dan lainnya. Undang-Undang Bank Indonesia Krisis Ekonomi 1997 sampai 1998. Krisis keuangan di Asia menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengaturan perbankan di Indonesia. Peran ganda BI sebagai bank sentral sekaligus pengawas perbankan dianggap kurang efektif dalam mencegah krisis. 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memperkuat posisi BI sebagai lembaga independen. Fokus utama BI diarahkan pada menjaga stabilitas moneter, sementara fungsi pengawasan perbankan telah berada di bawah kewenangan BI. Yang ketiga, krisis global 2008 dan evaluasi sistem pengawasan. Krisis keuangan global 2008, krisis ini kembali mengungkap perlunya pengawasan lembaga keuangan yang lebih terintegrasi mencakup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Pemerintah menilai sistem pengawasan yang terintegrasi antara BI, Bapepam, LK, dan kementerian terkait kurang efisien dalam menghadapi risiko sistemik. Yang keempat, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada 2011, untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan atau alih fungsi dari BI, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank atau alih fungsi dari Bapepam LK. Pada 2013, pada akhir tahun 2013, OJK resmi mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI. Sejak saat itu, BI hanya bertugas sebagai bank sentral yang berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas. Sejak saat itu, BI hanya bertugas sebagai bank sentral yang fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan makro. Yang kelima, transformasi peran Bank Indonesia sebagai kehadiran OJK. Peran BI mengalami transformasi sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, mengelola cadangan devisa negara. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan, mengelola risiko sistemik melalui kebijakan makroprudensial, berkoordinasi dengan OJK dalam memitigasi krisis keuangan. Yang ketiga, pengaturan sistem pembayaran, mengawasi sistem pembayaran nasional, mendorong inovasi di sektor teknologi keuangan atau fintech. Yang keenam, signifikansi dan manfaat pemecahan tugas. Kehadiran OJK memungkinkan BI lebih fokus pada tugasnya sebagai bank sentral. Pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara lebih terintegrasi oleh OJK. Peningkatan stabilitas keuangan, kerjasama antara BI dan OJK memperkuat upaya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Tentu mari kita bahas transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran jasa keuangan. Transformasi Bank Indonesia di era jasa keuangan modern sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia atau BI memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem keuangan Indonesia. Namun, dengan hadirnya OJK, peran BI mengalami pergeseran yang signifikan. Peran Bank Indonesia sebelum OJK, Bank Sentral Tunggal. BI bertindak sebagai bank sentral tunggal yang mengatur
uang. BI memiliki monopoli dalam penerbitan uang rupiah dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lender of last resort. BI bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pergeseran peran setelah adanya OJK. Fokus pada kebijakan moneter setelah berdirinya OJK. BI lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengawasan mikroprudensial, pengawasan terhadap lembaga keuangan secara individu diserahkan kepada OJK, sedangkan BI lebih kepada pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Koordinasi dengan OJK, BI tetap berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial saling mendukung. Faktor-faktor yang mendorong transformasi. Perkembangan industri jasa keuangan. Pertumbuhan industri jasa keuangan yang semakin kompleks menuntut adanya pengawasan yang lebih spesifik. Krisis keuangan global. Krisis keuangan global tahun 2008 menyadarkan pentingnya koordinasi antara lembaga pengawas keuangan, best practice internasional, adopsi best practice internasional dalam pengawasan sektor keuangan. Dampak transformasi. Peningkatan efisiensi. Pembagian tugas yang jelas antara BI dan OJK meningkatkan efisiensi pengawasan sektor keuangan. Penguatan stabilitas sistem keuangan. Pengawasan yang lebih komprehensif membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Peningkatan kepercayaan investor. Kejelasan peran masing-masing lembaga pengawas meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia. Tantangan ke depan, teknologi finansial. Munculnya teknologi finansial atau fintech menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan sektor keuangan. Integrasi ekonomi global. Integrasi ekonomi global yang semakin erat membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara lembaga pengawas keuangan di tingkat internasional. Perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu diantisipasi. Nah, kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, efisien, dan terintegrasi. Dengan terbentuknya OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, dialihkan dari Bank Indonesia dan Bapepam LK ke OJK. Perubahan ini memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih fokus pada tugas utamanya sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan secara makro, dan kelancaran sistem pembayaran. Sementara itu, OJK berperan sebagai pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, bertujuan melindungi konsumen, meningkatkan tata kelola lembaga keuangan, serta mencegah risiko sistemik secara mikroprudensial. Melalui pembagian tugas yang jelas, Bank Indonesia dan OJK dapat berkolaborasi secara sinergis, terutama dalam mengatasi krisis keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan koordinasi antara kedua lembaga ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika global dan perkembangan teknologi keuangan. Dengan adanya
transformasi ini, sistem keuangan Indonesia diharapkan dengan adanya transformasi